Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Crypto Indonesia. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat selalu dan tentunya dalam kondisi prima pastinya teman-teman ya. Mantap jiwa ya. Jadi seperti biasa ya, pada hari ini kita kembali lagi akan membahas teman-teman ya, video informasi terkait dengan perkembangan daripada salah satu koin yang ya boleh saya katakan salah satu koin yang saya hold banyak juga sih teman-teman ya, namanya Bryce Bitger teman-teman ya. Jadi berita kita pada hari ini kembali Bryce Bitger. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kok nggak bahas XRP bang, kok nggak bahas SIBA lagi? Insya Allah teman-teman ya, kalau misalkan ada informasi yang wajib untuk saya bahas untuk XRP, SIBA, Bitcoin atau lain-lain, insya Allah saya akan bahas. Tapi kali ini saya akan mencoba kembali untuk membahas Bryce. Kenapa? Karena saya perhatikan ya, Bryce di awal Januari 2024 ini teman-teman ya, itu sepertinya melakukan gebrakan yang sangat luar biasa. Meskipun gebrakan-gebrakan yang mereka lakukan itu tidak menghasilkan apa-apa, dalam artian dari segi harga Bryce justru nyungsep teman-teman ya. Tapi justru disitulah potensi kenaikan daripada Bryce. Ketika semua pada lengah, ketika mereka semua menjual Bryce, itu bakalan banyak paus yang masuk untuk ngepump Bryce teman-teman ya. Percaya saja lah teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Nah, di sini saya akan bahas ya, bahwa sepertinya Bryce menciptakan sebuah sejarah besar untuk perusahaan mereka sendiri di awal tahun 2024 ini, yang mana secara tiba-tiba mereka itu menghapus pajak ya, pajak transaksi di PancakeSwap teman-teman. Sehingga ketika kita melakukan transaksi, kita beli Bryce, kita akan transaksi jual beli dengan pasangan token atau USDT, maka kita akan dikenakan nol pajak atau zero pajak teman-teman ya. Ini yang menjadi daya tarik tersendiri untuk para investor mencoba mengambil keuntungan ketika membeli Bryce Bitger. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menarik investor pastinya. Itu kuncinya, kata kuncinya di situ. Tapi ini merupakan salah satu langkah berani teman-teman yang dilakukan oleh sebuah perusahaan koin kripto ya. Kenapa? Karena fee daripada sebuah transaksi itu menjadi salah satu sumber pemasukan untuk menjaga stabilitas daripada token mereka teman-teman ya. Nah, ini kita bisa katakan sebagai apa ya teman-teman ya, salah satu sejarah lah ya, sebagai salah satu sejarah yang mereka eh ciptakan teman-teman ya. Wow, ini sih luar biasa banget ya. Tapi sebelum kita lanjut ya teman-teman, jangan lupa untuk ngopi dan sebat ya, sebatang aja sih ya cukup untuk untuk hari ini. Jadi malam hari ini bukan kopi teman-teman ya, tapi teh panas karena admin lagi dalam kondisi flu ya teman-teman ya, flu berat ya. Oke, kita langsung saja teman-teman ya ke informasinya. Kita langsung ke marketnya aja sih teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan di marketnya ini, kalau kita perhatikan di market teman-teman ya, sepertinya memang Bryce mengalami penurunan yang cukup tajam ya. Terbukti kemarin dia masih sempat berada di level 2646, di level 2596 ya. Sekarang itu down ya. Di sini kalau kita lihat garisnya di coin market cap itu mengalami penurunan seperti ini ya. Jadi garisnya itu turun teman-teman ya. Tapi terjadi pantulan sedikit di area sini ya. Di area sini dia mantul lagi ke atas sini, sehingga bertahan di harga 2469 teman-teman ya di coin market cap. Ini yang saya bilang tadi di awal ya, bahwasanya kenapa saya bahas Bryce, karena Bryce itu unik ya. Mereka ini punya banyak project dan developernya itu tidak terlalu memikirkan harga daripada Bryce itu nyungsep atau naik. Mereka justru fokus untuk menuntaskan atau menjalankan project-project baru yang sangat berbeda atau meninggalkan kompetitornya dari segi project. Ini yang saya suka bahas dari Bryce teman-teman ya, karena Bryce itu sepertinya tidak terlalu bernafsu ya untuk ngepump tokennya sendiri, tapi mereka bernafsu untuk bagaimana Bryce ini punya utility di masa depan. Nah, jadi utility di masa depan ini yang mereka fokuskan. Karena kenapa? Kalau dari segi harga itu ditentukan oleh trader sendiri, dan kenaikan harga daripada Bitger Bryce menurut saya pribadi ya, itu akan naik ketika masanya atau tiba waktunya teman-teman. Jadi kalau fundamentalnya Bryce itu bagus, maka kenaikan atau pump daripada Bryce itu tinggal menunggu waktu aja sih teman-teman ya. Itu menurut apa ya, analisis pribadi saya. Nah, kita perhatikan ya, Bryce ini mengalami penurunan
sekitar 4,82%. Nah, kita coba cek langsung di market hobi global teman-teman ya. Ya, kita buka aplikasi dulu untuk market hobi global teman-teman. Ngopi dulu ya, ngeteh ya, bukan ngopi sih teman-teman. Kita buka dulu ya marketnya di hobi global teman-teman. Kita pilih Bryce ya. Oke, nah di sini teman-teman ya bisa perhatikan sendiri ya bahwa dari segi candle teman-teman ya, Bryce ini ya seperti itu ya, seperti biasa ya, ngedam lagi sih teman-teman. Tapi di sini mencoba naik recovery kembali ke level sebelumnya. Nah, tapi kalau kita lihat harga sekarang itu masih it's okay ya, penurunannya untuk hari ini juga tidak terlalu banyak di hobi global, yang mana yang harga terendah itu 1478 ya, dan Bryce sudah berada kembali di levelnya di 1552, tertingginya itu 1650 dengan berapa ya teman-teman, 6 angka nolnya. Harapan kita sih ya sebagai army, mudah-mudahan di tahun 2024 ini teman-teman ya, Bryce itu bisa menghapus minimal 1 atau 2 nolnya. Itu sudah sangat lumayan sih ya. Nah, sekali lagi saya katakan ya, Bryce ini unik sih ya. Mereka ini punya project-project yang luar biasa banget, bahkan koin besar saja itu belum tentu bisa mengikuti project daripada Bryce. Tapi harganya itu nyungsep karena mereka itu fokus dulu kepada project mereka teman-teman ya. Ya, mereka fokus dulu kepada project mereka ya. Karena mereka berpikir untuk masalah harga tentunya ditentukan di market itu sendiri atau di pasar ya, antara penjual dengan pembeli. Tapi apapun yang admin sampaikan teman-teman ya, ini bukan mempengaruhi, tidak mempengaruhi sama sekali kalian untuk membeli Bryce. Kalau kalian mau beli Bryce silakan, kalau tidak mau tidak usah ya, karena dalam dunia cryptocurrency itu resikonya tinggi. Kalau kalian takut ya, nggak usah ikut di dunia kripto teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Karena ketika kita berinvestasi di kripto tentunya kita sudah merelakan uang yang kita sudah investasikan ke dalamnya. Kita investasi jangka pendek, menengah atau jangka panjang teman-teman ya. Karena kalau jangka panjang menurut saya pribadi situ itu sekitar 1 sampai 3 tahun lah teman-teman. Minimal 1 sampai 3 tahun harusnya kita sudah bisa melihat hasilnya dari koin itu sendiri. Apakah dia bisa memberikan profit maksimal dalam jangka panjang atau bagaimana ya. Itu sih harapan kita teman-teman ya. Oke, mantap jiwa ya. Oke, nah untuk lebih jelasnya teman-teman kita bisa cek langsung di di akun Twitternya ya, Bryce Bitker ya. Kita coba buka di akun Twitter daripada Bryce Bitker, ini sudah muncul teman-teman ya. Di sini kita lihat ya, kita terjemahkan dulu ya. Ini dia, we just added new pair on PancakeSwap volume 2 ya. Bryce dipasangkan dengan CNX teman-teman. Dan di sini kita lihat new coin swap Bryce change to add zero tax fee. Jadi ketika teman-teman melakukan transaksi di di PancakeSwap ya, anggaplah teman-teman swap Bryce ke salah satu token, maka teman-teman tidak akan dikenakan pajak. Jadi token kalian itu tidak akan dipotong. Nah, inilah sejarah yang coba diciptakan oleh Bryce. Tidak semua token ya atau koin atau developer dari koin-koin besar itu berani melakukan apa yang dilakukan oleh Bryce. Kalau menurut saya ya hanya Bryce yang sanggup sih teman-teman ya. Itu sih luar biasa banget ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini dia. Kita coba lihat ya teman-teman. Nah, ini kabar baiknya juga, Bryce ini listing di salah satu exchange sih teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini berita menarik, Bitger sekarang terdaftar di Unirem teman-teman ya. Bitger Bryce adalah proyek kripto yang berkembang pesat yang menawarkan blockchain bebas biaya bahan bakar, CX dan banyak lagi. Anda kini dapat membeli token Bryce dengan cepat dan mudah di Unirem teman-teman. Wow, luar biasa. Jadi Bryce Bitger ini itu sudah listing lagi di salah satu exchange ya. Sudah listing lagi di salah satu exchanger teman-teman, atau bursa perdagangan ya. Namanya mereka ini listing di Unirem teman-teman ya. Mereka listing di Unirem, salah satu exchange yang luar biasa banget sih menurut saya ya. Nah, di sini yang paling mengejutkan yang mana kita bisa katakan ini adalah salah satu sejarah yang dibuat oleh Bryce Bitger ya. Karena mereka ini memposting sebuah postingan sangat panjang. Ini rekap 8 Januari sih teman-teman, dengan menghapus biaya pajak di PancakeSwap ya.
DEX untuk Bryce, kami telah menyaksikan lonjakan besar teman-teman dalam volume perdagangan. Langkah ini terbukti berperan penting dalam menarik lebih banyak pedagang ke platform kami dan mendorong pertumbuhan ekosistem kami. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau saya narasikan kembali apa yang ada di tulisan ini, kita lihat ya bahwa Bryce itu menghapuskan biaya pajak untuk swap di PancakeSwap antara Bryce dengan token ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya adalah agar terjadi lonjakan besar dalam volume perdagangan. Dan langkah ini terbukti berperan penting dalam menarik lebih banyak pedagang ke platform kami dan mendorong pertumbuhan ekosistem kami. Nah, itulah tujuan kenapa Bryce itu menciptakan sebuah sejarah besar dengan menghapus biaya pajak. Tujuannya itu adalah agar volume perdagangan naik, kemudian agar banyak investor atau trader ke menuju ke mencoba untuk menggunakan platform Bryce, dan ini tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekosistem. Karena dengan menghapus biaya pajak, maka itu akan menarik perhatian dari para investor untuk berlomba-lomba masuk ke Bryce karena mereka tidak kena pajak ya teman-teman. Karena pajak kripto itu mahal. Nah, ini yang coba dimaksimalkan oleh Bryce Bitger dengan mengambil sebuah langkah berani untuk menghapuskan biaya pajak. Wow, luar biasa. Kemudian untuk platform staking Bryce itu sudah jadi juga teman-teman. Di sini dikatakan tim kami telah berhasil menyelesaikan pengembangan platform staking. Saat ini kami sedang melakukan pengujian alpha untuk memastikan fungsionalitas yang sempurna dan penghitungan hadiah staking yang akurat. Jadi hadiah stakingnya ketika teman-teman stake di Bryce ya, maka hadiahnya BV ya, atau token meme naungan Bitger teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Nah, di sini katakan proses yang teliti memastikan bahwa pengguna kami akan mendapatkan pengalaman staking yang lancar dan bermanfaat. Nah, untuk meningkatkan peluang perdagangan dan memenuhi kebutuhan pengguna kami telah memperkenalkan pasangan perdagangan baru Bryce BV di PancakeSwap. Penambahan inovatif ini memungkinkan pedagang memanfaatkan volatilitas harga kedua token, memungkinkan mereka memaksimalkan keuntungan dan mendiversifikasi portofolionya. Jadi di PancakeSwap itu sudah dipasangkan antara Bryce dengan tokennya sendiri. Bryce dipasangkan dengan BV teman-teman ya. Wow, ini sih fantastis banget ya, menurut saya pribadi ini luar biasa banget ya teman-teman. Ini sangat luar biasa. Oke ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.